Shalom saudaraku yang terkasih, jumpa kembali bersama saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini, perbedaan orang benar. Malaiki 3 ayat yang ke-18. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara orang yang benar dan orang yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Elohim. Saudaraku yang terkasih, seorang teman yang belum dalam Tuhan berjualan mie di rumahnya. Tetangganya sebelah rumah adalah hamba Tuhan. Karena sering ke sana, saya jadi kenal tetangganya ini bekerja sebagai staf tetap di gereja. Karena sudah akrab, tetangga ini suka memesan bakmi tetapi jarang sekali membayar. Oleh sebab itu ketika ia suatu kali sakit, ia meminta saya untuk mendoakannya karena kurang sreg dengan pendeta sebelah rumah. Saya jelaskan di sini, orang yang bekerja di gereja itu bukan otomatis sebagai pendeta atau hamba Tuhan, saudara. Namun dalam hati kecil saya sangat sedih, orang Kristen sukanya kok gratisan dalam banyak hal. Padahal yang berjualan bakmi itu belum dalam Tuhan, sehingga jadi batu sandungan. Banyak contoh dalam segi kehidupan lain, sering kita tidak awas jika suka kita dinilai oleh orang lain. Perbedaan yang paling mendasar adalah adanya penyertaan hadirat Bapak Yahweh yang menyertai kehidupan kita. Entah berapa banyak anak-anak Tuhan menyadarinya. Jika Ruach HaKodes dimeteraikan dalam kita, maka hadirat Bapak Yahweh beserta kita. Suatu cerita yang sangat terkesan dalam hati saya adalah perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Mereka merasakan, melihat dengan mata kepala sendiri penyertaan Bapak Yahweh secara nyata, mujizat demi mujizat terjadi dengan heran dan ajaib. Namun ketika krisis iman terjadi, ketika Musa sebagai pemimpin mendapatkan Elohim di Gunung Sinai, bangsa Israel kemudian membuat patung lembu emas dan menyembah kepada Baal. Rupanya mereka lebih takut kepada pemimpin mereka daripada kepada Elohim sendiri. Perhatikan perbedaan Musa dengan bangsa Israel. Saya terkesan sekali percakapan dalam Keluaran 33 ayat 12 sampai 22. Terutama ketika Musa menyadari tanpa penyertaan Elohim ia bukan siapa-siapa. Dan dia pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, janganlah engkau memberangkatkan kami dari sini. Saudara, sebuah sikap hati yang luar biasa. Musa tidak pernah merasa sudah hebat melewati banyak hal dari sejak berhadapan dengan Firaun, melewati Laut Tebraun, bahkan mendapatkan Elohim Yahweh berhadapan muka demi muka di Gunung Sinai. Ia tetap seorang yang rendah hati, saudara. Tanpa penyertaan Elohim, ia bukan siapa-siapa. Berbeda dengan orang Kristen sekarang, justru ketika Elohim sudah berserta kita karena Ruach HaKodes hidup dalam kita, malah merasa sudah siapa-siapa, saudara. Marilah kembali kepada esensi Kristiani kita, supaya dunia bisa nyata membedakan antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Elohim. Justru karena Elohim beserta kita, maka kita harusnya makin rendah hati. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.